Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Perak. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca bersama di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam bahasa Yunani, kata kelegaan mengandung arti beristirahat dengan kesegaran. Menilik lebih seksama lagi, maka kata kelegaan dan atau kesegaran lebih ditujukan kepada jiwa manusia. Memang jiwa manusia sangat membutuhkan kelegaan dan jiwa manusia membutuhkan kesegaran, saudara. Persoalannya adalah bagaimana mungkin jiwa manusia memperoleh kelegaan dan kesegaran jika manusia itu sendiri dihimpit oleh beban yang teramat berat. Bagaimana mungkin jiwa manusia memperoleh kelegaan dan kesegaran jika jiwa manusia terancam oleh bahaya maut? Beban yang teramat berat dan bahaya maut itu adalah kematian kekal. Dan itu terjadi sebagai akibat dari dosa, seperti dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Manusia berdosa memerlukan jaminan keamanan bagi jiwanya. Itu berarti manusia memerlukan keselamatan bagi dirinya. Dan tidak ada satu pribadi pun di semesta ini yang dapat memberikan jaminan keselamatan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa siapapun yang merasakan beban berat, letih lesu, putus pengharapan, kesesakan dan segala hal yang membebani jiwa, maka datanglah kepadanya, maka ia akan memberikan kelegaan. Ia akan memberikan kesegaran. Seperti gembala yang membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan memberikan mereka di sana. Saudaraku, Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, karena Dia saja yang dapat memberikan kita kelegaan dan kesegaran, yang membebaskan kita dari semua belenggu yang membebani dan yang menyesakkan. Ini adalah undangan yang sangat spesial, saudara. Undangan yang begitu berharga. Undangan yang membawa kita mengenal Bapa, Sang Khalik, Pencipta langit dan bumi. Saudaraku, jangan ragu, jangan menunda lagi. Mari kita terima dan hadiri undangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan dan kesegaran bagi jiwa kita. Saudaraku, dalam kehidupan ini terkadang beban permasalahan hidup terasa begitu berat untuk kita pikul. Ketika masalah datang, kita akan mulai diserang kekhawatiran dan hilangnya pengharapan.
atau kita sangat terbebani dengan ketidakadilan yang terjadi, diliputi kesedihan dan kemarahan. Saat kita berada dalam kesesakan, seperti itulah, berserulah kepada Tuhan, karena kita tidak akan mendapat ketenangan jika mencarinya di dunia ini. Satu-satunya sumber kelegaan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tuhan tahu benar bahwa kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari beban masalah dan kesengsaraan. Tetapi Dia tidak menginginkan kita menanggungnya sendiri. Karena itu, Tuhan mengundang kita datang kepadanya untuk melepaskan segala beban kita. Sementara, bagian kita adalah mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan hal-hal di luar kendali kita percayakan kepada Tuhan. Pemazmur berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, berharaplah hanya kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongan daripada Tuhan. Tuhan akan menjadi kekuatan dan keselamatan kita. Dia akan memberikan kedamaian dan Roh Kudus akan menuntun kita dalam kehidupan ini. Segala persoalan hidup dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan dan kasih karunia. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, ketika hidup semakin sulit dan beban di pundak kita terasa semakin berat, mari datanglah kepada Tuhan Yesus, sujud di kakinya dan curahkan semua yang membebani kita padanya. Maka Ia akan memberikan kelegaan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, bersyukur buat firman Tuhan pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan dalam setiap beban hidup, letih lesu dan kesesakan, sebab Tuhan yang akan memberi kami kelegaan dan kesegaran bagi jiwa kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Tuhan Yesus memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, hasil kebunnya, pendidikannya. Dan berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini menghadapi kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, pulihkan hidup mereka. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan, Tuhan ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.